Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melanjutkan pembacaan dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz di Syekh Abdul Azim Badawi hafizahullahu taala. Pada sore hari ini kita masuk dalam kitab Shalah. Kitabus Shalah. As-sholatu lughatan, as-sholat secara bahasa bimana ad-du'a'u bi khair. Sholat secara bahasa artinya berdoa, mendoakan kebaikan. Sholat bermakna doa, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa sholli alaihim fa inna sholataka sakanul lahum. Doakan mereka, karena doa kalian itu akan memberikan ketenangan. Demikian juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat yusholluna, mereka mendoakan. Jadi salat di sini maknanya secara bahasa artinya doa. Ud'u lahum, doakan mereka. Adapun wa syar'an, salat secara menurut syariat adalah aqwalun wa af'alun muftataha bit takbir muhtatama bit taslim bi syara'id makhsusah. Secara syariat adalah aqwalun, ucapan, wa af'al, dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam bi syara'id makhsusah, dengan syarat-syarat tertentu. Tapi ini pengertian dari salat. Adapun salat yang wajib, wassalawatul mafrudat khamsun. Adapun salat yang wajib itu ada 5. Adalah zuhur, wal asru, asar, wal maghribu, maghrib, wal isya, salat isya, wal fajru, dan subuh. Dalil yang menunjukkan adalah hadits an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala furidat 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah diwajibkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam as-sholawat, sholat lailatan, pada satu malam, usriya bihi khamsin, ketika Nabi SAW diperjalankan, yaitu adalah sebanyak khamsin, 50 rakaat. Tsumma naqasat, kemudian dikurangi, hatta ju'ilat khamsan, sampai kemudian dibuat menjadi 5. Tsumma nudiya, kemudian kami menyeru, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, sesungguhnya ucapan saya ini tidak akan bisa dirubah lagi. Wa inna laka bihadhil khamsin, sesungguhnya bagimu salat yang 5 waktu itu pahalanya sama dengan artinya derajatnya sama dengan orang yang salat 50 kali dalam sehari semalam. Tapi ini juga dalil yang menunjukkan tentang keutamaan dari sholat. Bahwa sholat yang kita kerjakan 5 kali dalam sehari semalam itu sama dengan kita sholat 50 rakaat dalam sehari semalam. Dan kita bisa membayangkan kalau diwajibkan kita 50 kali dalam sehari semalam, tentunya lebih akan memberatkan kepada kita. Karena setiap setengah jam sekali mungkin kita sholat wajib. Tapi dengan karunia dan kemurahan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala hanya menetapkan sholat yang wajib itu adalah 5, tapi pahala yang diberikan sama dengan 50. Dalil yang menunjukkan juga bahwa sholat yang wajib itu adalah 5 adalah an Talhata ibnu Ubaidillah radhiyallahu ta'ala anhu anna Arabiyan, bahwasanya ada seorang badui
Ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Rasulullah SAW sa'irar ra'si, dalam keadaan rambut acak-acakan. Faqal, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni ma faradallahu alayya minas shalah. Ya Rasulullah, kabarkanlah kepadaku apa saja yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagiku dari salat. Qal, Nabi SAW menjawab, as-shalawatul khamsu, salat yang 5, illa an tatawwa syai'an, kecuali itu adalah tatawuan, kecuali jika engkau melakukan tatawu, artinya yang sunnah, bukan yang wajib. Taib, adapun manzilatuha fiddin, artinya kedudukan sholat di dalam agama ini. Sholat itu adalah termasuk rukun Islam, termasuk min arkanil Islam, termasuk dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu maqal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas dasar 5. Syahadati an la ilaha illallah, persaksian bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasulullah, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, mengeluarkan zakat, menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Tapi ini juga menunjukkan kedudukan dan keutamaan dari sholat, bahwa sholat adalah termasuk min arkan al-Islam. Juga kita ketahui bahwa kedudukan sholat di dalam agama Islam ini itu adalah sangat besar, karena memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat besar. Di antaranya bahwa sholat ini adalah termasuk ibadah yang paling tinggi, ibadah yang paling besar, yaitu adalah ibadah sholat. Ibadah sholat. Artinya ibadah yang paling tinggi setelah syahadatain itu adalah ibadah sholat, karena disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar, dan juga dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah tentang al-Islam. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, diantaranya juga adalah watuqimas sholat, adalah menegakkan sholat. Juga sholat itu memiliki keutamaan yang lain, bahwa sholat itu adalah diturunkan di tempat yang paling tinggi. Bahwa sholat itu adalah diturunkan di tempat yang paling tinggi, yaitu ketika Nabi SAW Isra dan Mi'raj, diperjalankan dari Masjidil Aqsa ila as-sama, sampai ke Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat. Jadi ini sholat memiliki kedudukan yang paling tinggi, beda dengan ibadah-ibadah yang lain yang turunnya itu adalah di dunia. Juga keutamaan yang lain dari sholat itu, bahwa sholat ini adalah langsung. Jadi langsung mendapatkan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak melalui perantaran Jibril. Juga sholat itu memiliki keutamaan, yaitu adalah yang disebutkan dalam hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa sholat yang diperintahkan oleh Allah itu aslinya adalah 50 rakaat. Kemudian dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 5. Ini tapi pahala yang diberikan, derajat yang diberikan bagi sholat itu sama dengan 50 kali. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari ibadah sholat. Juga keutamaan yang lain daripada sholat ini adalah tentunya sebagaimana yang disebutkan juga dalam hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya nanti akan kita sebutkan di bab tentang hukum meninggalkan sholat, bahwa tidak ada sholat adalah termasuk satu-satunya amalan ibadah yang apabila ditinggalkan itu akan diperselisihkan keimanan kita. Apakah kita termasuk orang mukmin ataukah kita termasuk orang kafir gara-gara meninggalkan sholat. Artinya ini adalah satu-satunya amalan ibadah yang apabila ditinggalkan itu akan apakah dia keluar dari agama Islam ataukah dia masih tetap dia muslim. Ini adalah menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari ibadah sholat. Juga ibadah sholat ini adalah termasuk nanti amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Kalau sholatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya, dan apabila jelek,
akan jelek seluruh amalan-amalannya. Juga amalan ibadah sholat itu sebagai apa namanya patokan. Sebagai patokan jika orang itu adalah sholatnya baik, maka tentunya dia akan memiliki akhlak yang baik. Karena sholat ini, akhlak itu adalah buah dari kita mengerjakan ibadah sholat yang baik dan benar. Yang baik dan benar. Kalau ibadah sholat itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kalau sholat itu kita kerjakan sesuai dengan tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya sholat yang baik dan benar ini itu akan apa? Akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Ini adalah menunjukkan keutamaan yang sangat besar dari sholat, karena sholat itu adalah tasya nifasai wal mungkar, yaitu adalah bahwa sholat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Juga sholat ini memiliki kedudukan yang sangat besar, yaitu adalah apa namanya, tentunya pahala yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan bagi mereka yang menegakkan sholat, ya kan? Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis dari Tolha, yaitu ketika seorang badui bertanya, kalau dia hanya memilih yang wajib saja, sholat-sholat yang wajib saja yang dia kerjakan, maka itu sudah bisa mendapatkan jaminan sorga. Karena dikatakan illa antatawwa syai'an, kecuali dia apa namanya selain daripada itu adalah dia menambah dengan yang sunnah. Ini kita katakan, dan juga tentunya belum lagi jika orang itu mengerjakan sholat-sholat yang sunnah, yang tentunya akan menambah pundi-pundi pahala bagi yang mengerjakan ibadah sholat. Tapi ini adalah kedudukan dan keutamaan dari ibadah sholat. Tapi adapun hukmu tarikiha, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Ajma'al muslimuna, sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama dari kalangan kaum muslimin, ala anna man jahada faridatas sholat, bahwasanya orang yang menentang kewajiban dari sholat, faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir, wa kharaja anil Islam, dan dia telah keluar dari agama Islam. Ini kalau dia menentang kewajiban dari sholat. Kalau orang mengatakan sholat itu ngapain kita sholat itu tidak wajib, atau sholat itu dia remehkan, dia meremehkan sholat, menganggap bahwa sholat itu adalah perbuatan yang bodoh, perbuatan yang apa namanya, dianggap bahwa perbuatan itu adalah amalan yang sia-sia, menghabiskan waktu. Kalau kita dagang, kita bisnis 5 menit, kita tinggalkan dagang 5 menit, itu adalah akan merugikan kita kalau kita mengerjakan sholat. Ini adalah termasuk orang-orang yang tidak ada khilaf di antara para ulama. Orang yang ucapan yang seperti ini adalah termasuk ucapan kufur yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Lakinnahum ikhtalafu, akan tetapi para ulama berselisih pendapat fi man tarakas sholat, terhadap orang yang meninggalkan sholat, ma'itiqadihi wujubuha, kalau dia masih meyakini sholat itu adalah wajib. Kalau sholat itu dia masih meyakini bahwa sholat itu adalah wajib pada dirinya, tapi dia tinggalkan sholat, maka disitulah mulai terjadi perselisihan oleh para ulama. Ada perselisihan para ulama, apakah dia telah kafir keluar dari agama Islam, ataukah dia masih tetap muslim. Wa sababul khilaf, adapun sebab perselisihan para ulama adalah ahaditsu, adalah beberapa hadis ja'at yang datang an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tusammi tarikas shalah, menamakan orang yang meninggalkan sholat itu kafiran, adalah kafir. Min ghairi tafriqin, tanpa ada perbedaan, bainal jahidi wal mutahawin, tidak di situ membedakan antara orang yang menentang dengan orang yang mutahawin, orang yang meremehkan, orang yang suka melalaikan, orang yang menganggap enteng, menganggap ringan, menganggap mudah sholat itu. Berdasarkan dalil an Jabir radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang itu dengan kesyirikan, wal kufur, dan juga kekufuran,
itu adalah tarkas sholat. Itu dalam hal meninggalkan sholat. Artinya yang membedakan seseorang itu dengan kekufuran dan yang membedakan seorang itu dengan kesyirikan itu dalam hal meninggalkan sholat. Artinya apa? Tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan sholat itu, seorang muslim yang meninggalkan sholat, itu tidak ada bedanya dengan orang kafir. Tidak ada bedanya dengan orang musyrik. Orang kafir tidak sholat, orang musyrik juga tidak sholat. Kalau ada orang muslim yang meninggalkan sholat, itu tidak ada bedanya dengan mereka. Apa bedanya? Apa bedanya dengan mereka? Inilah yang, sehingga apa? Sholat itu sebagai pembeda. Sebagai pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir dengan orang musyrik. Makanya seorang muslim itu tidak boleh meninggalkan kewajiban ini. Kewajiban sholat ini. Karena kita sebutkan tadi bahwa salah satu dari keutamaan sholat itu tidak ada satupun amalan ibadah yang di situ adalah apa? Kalau dia meninggalkan itu akan terkena hukum kafir. Kecuali ibadah sholat. Makanya jangan sampai jamaah sekalian satupun sholat itu kita tidak kita tinggalkan, ya kan? Tidak kita remehkan. Karena satu sholat yang kita tinggalkan, maka disitulah keimanan kita itu akan diperselisihkan oleh para ulama, apakah kita termasuk masih orang muslim ataukah kita bukan termasuk orang muslim. Juga dalam hadis yang lain, An Buraidah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Ikatan yang membedakan antara kami dan mereka, ikatan yang membedakan antara kita dengan mereka, yakni kita ini maksudnya adalah kaum muslimin, wa bainahum, dan di antara mereka yakni orang-orang kufar, orang-orang kafir, adalah sholat, adalah dalam hal sholat. Faman tarakaha, siapa yang meninggalkan sholat, faqad kafar, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran. Maka ini juga termasuk dalil, artinya sebab terjadinya perselisihan di antara para ulama, itu adalah hadis ini. Karena dengan hadis ini, bahwa yang membedakan, ikatan yang membedakan antara kita dengan orang, dengan mereka, yaitu orang-orang kufar dan orang-orang musyrik, itu dalam hal meninggalkan sholat. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir, maka di sini adalah apa? Disinilah letak perselisihannya. Karena ada yang mengatakan kafir di sini, maksudnya kafir yang keluar dari agama Islam. Ada yang mengatakan, sebagian dari ulama menyatakan, faqad kafar, maksudnya di sini adalah kafir, adalah kufrun duna kufrin. Adalah kafir tapi tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Lakinnar rajiha min aqwalil ulama. Akan tetapi pendapat yang kuat dari para ulama, annal murada bil kufri huna, yang dimaksudkan kekufuran di sini, kekufuran di sini adalah al-kufrul asghar, adalah kufur kecil. Karena kufur itu al-kufru yang qasimu ila qismain. Kufur itu terbagi menjadi dua. Ada kufrun akbar, ada kufrun asghar. Ada kufur yang besar, ada kufur kecil. Adapun yang perbedaan antara keduanya, kufur besar dengan kufur kecil, yaitu adalah kalau kufur akbar itu adalah apa? Keluar dari agama Islam. Kemudian kalau kufur kecil tidak sampai keluar dari agama Islam. Kalau kufur akbar itu adalah kekal di neraka, maka kalau kufur asgar itu tidak sampai kekal di neraka. Kufrun akbar itu adalah yuhbitul al-amal. Itu akan membatalkan seluruh amalan-amalan yang dia kerjakan. Amalan-amalan yang dia kerjakan, yaitu adalah begitu dia keluar dari agama Islam, maka seluruh amal kebaikan yang dia lakukan ketika dia muslim, itu semuanya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kufur akbar. Kalau kufur asgar, yaitu adalah tidak membatalkan seluruh amalan-amalannya. Hanya kekufuran itu saja yang batal. Adapun amalan-amalan yang lain, itu tetap tidak membatalkan. Tapi ini perbedaan. Antara demikian juga perbedaan yang lain bahwa kufur akbar itu adalah kita katakan adalah halal darahnya dan halal kehormatannya. Halal hartanya, halal kehormatannya dan halal darahnya. Itu yang kufur akbar. Adapun kufur asgar, kufur kecil itu tidak sampai halal darahnya, tidak sampai halal kehormatannya dan juga tidak sampai halal ke hartanya.
Tapi itu perbedaan antara kufur akbar dengan kufur asghar. Dan pendapat para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat karena tapi masih tetap meyakini kewajiban sholat, maka dia adalah termasuk kufur asghar. Alladzi la yukhriju minal millah, yang tidak sampai mengeluarkan dia dari agama ini. Jam'an baina hadhil ahadits wa haditsa ukhar, yaitu adalah mengkompromikan di antara hadis-hadis ini dengan hadis-hadis yang lain, yaitu adalah hadis yang menyatakan kufur bagi mereka yang meninggalkan sholat, tapi ada juga hadis-hadis yang lain yang lain yang menunjukkan bahwa kalau dia meninggalkan sholat itu tidak sampai kufur. Di antara hadis-hadis tersebut adalah hadis An Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsu salawatin, salat yang lima waktu, katabahunna Allah, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala 'alal ibad, kepada para hamba, man atabihinna, siapa yang mendatangi salat yang lima waktu ini, lam yudayyi minhunna syai'an, dan tidak menyia-nyiakan sedikit pun dari salat yang lima waktu itu, artinya dia tidak meremehkan sedikit pun salat yang lima waktu itu, istighfafan bihaqqihin, atau menganggap enteng haknya salat yang lima waktu itu, artinya dia tidak menganggap salat itu adalah yang ringan, yang enteng, yang dia sia-siakan atau yang dia remehkan. Kana lahu indallah, maka baginya di sisi Allah Subhanahu wa taala ahdun, ada ikatan ayyudkhilahul jannah, akan dimasukkan dia ke dalam surga. Dan ini dalil yang menunjukkan tentang keutamaan salat, bahwa salat tadi adalah apa? Salat itu akan mendatangkan pahala yang sangat besar dan akan dimasukkan dia ke dalam surga. Wa man lam ya'ti bihinna, tapi siapa yang tidak mendatangi salat, apakah salat lima waktu dia tidak datangi, atau empat waktu salat yang dia tidak datangi, atau 3 waktu salat yang dia tidak datangi, atau 2 salat yang dia hanya kerjakan, atau hanya 1 salat yang dia kerjakan dalam sehari semalam, wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak mendatangi salat 5 waktu, falaysa lahu indallahi ahdun, maka tidak ada di sisi Allah ikatan. Artinya baginya di sisi Allah itu tidak ada ikatan. Insya'a adzabahu, jika Allah menghendaki dia akan diazab, wa insya'a ghafara lahu, dan jika Allah menghendaki dia akan diampuni. Ini dalil yang menunjukkan bahwa meninggalkan sholat tapi dia masih meyakini kewajiban, itu adalah tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki dia diazab, dia akan diazab. Kalau Allah atau diampuni, dia akan diampuni. Kalau Allah menghendaki dia diazab, maka dia akan diazab. Tapi ini yang menunjukkan bahwa tidak sampai kufur akbar. Orang yang meninggalkan sholat tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Tapi dengan syarat, yaitu masih meyakini sholat itu adalah wajib. Tapi kalau dia meyakini sholat itu bukan lagi kewajiban, maka sepakat itu telah keluar dari agama Islam. Falamma radda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW membantah atau menolak amra man lam ya'ti, perintah orang-orang yang tidak mendatangi sholat 5 waktu, ila masyiatillah, diserahkan kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, alimna, maka dari sini kita ketahui anna tarkahunna, bahwasanya meninggalkan sholat yang 5 waktu itu adalah dunal kufri wasyirki, bukan kekufuran yang keluar dari agama Islam, dan juga bukan kesyirikan. Liqaulillahi ta'ala, juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selain dari dosa syirik kepada siapa yang Dia kehendaki. Termasuk di dalamnya orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji dengan sengaja, atau meninggalkan zakat, maka dia tahta masyiatillah,
Dia berada di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Taib, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat ini tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam adalah hadits An-Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdul muslim." Sesungguhnya yang pertama kali bagi seorang hamba itu dihisab, artinya sesungguhnya yang pertama kali nanti dihisab dari seorang hamba yang muslim yaumal qiyamah, pada hari kiamat, adalah sholatul maktubah, adalah sholat yang wajib. Adalah sholat wajib. Fa in atammaha, jika dia menyempurnakan, artinya dia mengerjakan secara sempurna sholat yang wajib ini, dia mengerjakan sholat 5 waktu, dia kerjakan, itu adalah apa? Dia telah sempurna keimanan, sempurna. Ya kan? Wa illa, kalau tidak, artinya kalau dia tidak mengerjakan sholat yang 5 waktu, kila, maka dikatakan, unzuru hallahu min tatawwin. Apakah ada sholat tatawu'nya? Artinya jika dia meninggalkan sholat, misalnya ada satu sholat yang dia tinggalkan, atau 2 sholat yang dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, unzuru hallahu min tatawwu'. Masih adakah sholat sunnahnya? Ada nggak sholat sunnah yang dia kerjakan? Fa in kana lahu tatawwu', jika dia masih punya sholat sunnah, artinya sholat tatawwu', ukmilatil faridatu min tatawwu'ihi. Maka apa? Sholat yang wajib itu akan disempurnakan oleh tatawu'nya. Akan disempurnakan, ditutupi oleh sholat sunnahnya. Tapi ini bukan berarti, ya sudah saya tinggalkan sholat aja, duhur saya tinggalkan, atau subuh saya tinggalkan, tapi saya nanti memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah, kemudian nanti sholat sunnah saya nanti akan menutupi sholat yang wajib. Ini adalah kesengajaan. Maka kalau dalam hal ini, kesengajaan dia pengen meninggalkan sholat, maka di situ adalah apa? Dia telah kafir, keluar dari agama Islam. Adapun yang dia kerjakan ini tentunya adalah dengan uzur, dengan apa namanya, imma dia adalah orang yang jahil, imma adalah memang dia meninggalkan karena apa namanya kemalasan atau karena yang lainnya, sehingga apa namanya, sehingga dia tidak dihukumi bahwa dia telah keluar dari agama Islam. Summa yuf'alu bisairil amalil mafruḍah, kemudian dihitung dengan seluruh amal-amal yang wajib itu mislu dzalik, seperti itu. Demikian juga misalnya puasa. Kalau dia meninggalkan puasa yang wajib, maka apa? Unzuru hallahu min tatawwu'. Masih adakah puasa sunnah yang dia lakukan? Kalau masih ada puasa sunnah yang dia lakukan, maka puasa yang wajib ini akan ditutupi oleh puasa-puasa yang sunnah. Demikian juga dengan zakat. Kalau dia meninggalkan zakat, pernah meninggalkan zakat, maka Nabi Allah Subhanahu wa taala katakan, hallahu min tatawwu'. Ada enggak dia sedekah sunnahnya? Ada enggak dia sedekahnya? Kalau ada sedekah-sedekahnya, maka apa? Yang zakat yang wajib ini akan ditutupi oleh sedekah-sedekah tersebut. Demikian juga dengan haji. Bagi mereka yang sengaja meninggalkan haji padahal dia tidak ada uzur. Tidak ada uzur sama sekali, artinya dia sudah termasuk orang yang wajib mengerjakan ibadah haji, dan dia tinggalkan, maka apa namanya, dia tinggalkan, tapi bukan dan dia apa namanya meninggalkan karena mungkin pelit, atau mungkin karena dia apa namanya bukan meyakini tentang bolehnya meninggalkan ibadah haji, tidak. Maka orang yang seperti ini, yaitu adalah, maka Allah katakan hallahu min tatawwu'. Ada enggak dia sunnahnya, yaitu umrohnya? Ada nggak dia umrohnya? Karena dengan umroh ini itu akan menutupi hajinya. Tapi ini adalah demikian juga dengan yang lain. Artinya kita katakan kewajiban. Kita misalnya berbakti sama orang tua itu adalah wajib, ya kan? Kemudian suatu saat kita durhaka sama orang tua, maka apa kemudian kita katakan hallahu min tatawwu'. Ada nggak dia sunnah-sunnahnya sama orang tuanya? Sunnah-sunnah sama orang tuanya. Artinya perkara-perkara yang sunnah kepada orang tuanya. Misalnya dia ngasih makan, ngasih sodako, kemudian atau misalnya apa namanya membantu, atau memberikan hadiah atau yang lainnya. Ada enggak? Kalau memang ada,
maka insya Allah yang tatawu ini ya itu akan menutupi kedurhakaan yang wajib. Tapi ini adalah dan dihitung seluruh amal-amal yang wajib yang lainnya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai keluar dari agama Islam adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, yadrusul islamu kama yadrusul wasyus saw. Islam ini akan hilang. Islam ini akan hilang sebagaimana hilangnya wasyu as-saub. Wasyu as-saub di sini adalah alwanuhu al-mukhtalita. Gambar-gambar yang ada di pakaian yang berwarna-warni, gambar ini akan hilang warnanya, maka Islam itu akan hilang sebagaimana hilangnya corak yang ada pada pakaian. Hatta la yudra, sampai tidak lagi diketahui masyam, apa itu puasa, wala sholat, dan apa itu sholat, tidak lagi tahu apa itu sholat, wala nusuk, dan dia tidak tahu apa itu nusuk, penyembelihan, wala sodako, dan dia tidak tahu apa itu sodako, wal yusra ala kitabillah azza wa jalla fi lailatin, kemudian fala yabqa fil ardi, kemudian dihilangkan Alkitab ini dihilangkan. Jadi Quran ini, Alkitab ini sudah dihilangkan di satu malam Al-Quran ini, kitab ini sudah hilang. Fala yabqa fil ardi, dan tidak ada tersisa sedikit pun di muka bumi ini ayat, satu pun ayat Al-Quran tidak lagi ada di permukaan bumi ini. Wa tabqa tawaif, yang ada itu adalah sekelompok minan nas, sekelompok dari manusia, asy-syekh al-kabir, orang yang sudah tua renta, wal ajuz, dan yang sudah sepuh, sudah sudah kibar sin, artinya orang-orang yang sudah usianya tua. Yaqulun, mereka berkata, adrakna aba'ana ala hadhihi al-kalimah. Kami hanya mendapati bapak-bapak kami terdahulu, yaitu adalah hadhil kalimah, yaitu di atas satu kalimat, yaitu la ilaha illallah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Fanahnu naquluha, kemudian kami ucapkan kalimat la ilaha illallah itu. Faqala lahu Sila, kemudian Sila berkata kepadanya, ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma shalah wala siyam wala nusuk wala shadaqah. Dikatakan ma tughni anhum la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu belum cukup. Padahal mereka itu apa? Dia tidak lagi tahu apa itu sholat, tidak tahu lagi apa itu puasa, tidak lagi dia tahu itu nusuk, penyembelihan, wala sodako, dan juga dia tidak tahu sodako. Fa'arada anhu Hudzaifah, maka Hudzaifah pun berpaling darinya. Summa raddaha, kemudian dibantah lagi, artinya ma tughni anhum la ilaha illallah. Tidak cukup dengan ucapan kalimat la ilaha illallah itu, padahal dia tidak tahu tentang sholat, tidak tahu puasa, itu sampai 3 kali. Kemudian setelah 3 kalinya, kullu dzalika yuridu anhu Hudzaifah. Artinya di Hudzaifah bin Yaman itu tidak mengindahkan ucapan itu. Artinya ucapan itu adalah mengatakan bahwa kalimat la ilaha illallah yang diucapkan itu belum cukup, karena dia telah meninggalkan sholat, karena dia meninggalkan puasa, haji, sodako, nusuk, dia tinggalkan. Summa aqbala alaihi fis salisa, kemudian Hudzaifah bin Yaman menemui yang ketiga kalinya, faqal ya Sila, wahai Sila, tunjihim minan nar. Ya kan? Tunjihim minan nar, tunjihim minan nar. Kemudian Hudzaifah berkata, wahai Sila, bebaskan dia dari api neraka, bebaskan dia dari api neraka, bebaskan dia dari api neraka. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu adalah kufur, tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam.
Seperti misalnya hadis bitaqah, hadis tentang hadis bitaqah, orang yang mempunyai 99 kartu. Ya kan? Ada seorang yang memiliki 99 kartu. Ya. Yang dia hanya punya satu kartu. Satu kartu yang dia miliki ini hanya bertuliskan la ilaha illallah, tapi dia punya 99 kartu ini semuanya adalah apa? Dosa dan maksiat. Tidak ada lagi kebaikan sedikit pun yang dia lakukan. Tapi ketika satu bitaqah ini, satu kartu ini diletakkan di satu anak timbangan, kemudian 99 kartu diletakkan di anak timbangan yang lain, malat ilaihina la ilaha illallah. Tapi apa? Kalimat la ilaha illallah itu bisa mengangkat yang 99 kartu. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah tauhidnya ini itu adalah artinya walaupun dia meninggalkan sholat, walaupun dia ini itu adalah kalimat la ilaha illallah itu akan artinya orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai keluar dari agama Islam. Juga dalam hadis yang lain yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat itu tidak sampai kufur, tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam, yaitu adalah seorang yang dalam kitab Tauhid yang disebutkan tentang hadis orang yang membunuh, ketika dia sudah membunuh 99 orang yang sudah dia bunuh, tidak ada lagi kebaikan yang dia lakukan. Karena yang dia lakukan itu dia sudah 99 yang dia bunuh. Ketika dia mendatangi seorang pendeta, masih ada taubat enggak bagi saya? Masih ada taubat enggak bagi saya? Kata pendeta ini, tidak ada lagi taubat bagimu. Kenapa? Karena engkau telah membunuh 99 orang. Akhirnya kemudian orang ini pun membunuh pendeta ini sehingga genap menjadi 100. Kemudian dia datangi kepada orang alim, orang yang punya ilmu, masih ada nggak taubat bagi saya karena saya telah membunuh 100 orang? Dia katakan masih ada. Masih ada taubat bagimu. Bagaimana caranya? Ya sudah, tinggalkan tempatmu dan pergilah ke tempat sana, karena di sana itu adalah di tempat tersebut orang itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia pulang, artinya dia meninggalkan tempatnya menuju ke tempat yang di situ adalah orang-orang beribadah kepada Allah. Qadarullah di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Kemudian terjadilah perselisihan antara malaikat azab dengan malaikat rahmah. Yang mengatakan malaikat azab mengatakan dia sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan. Malaikat rahmah mengatakan dia telah taubat. Telah taubat, dan taubatnya itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disuruh mengukur mana tempat yang paling dekat. Ya kan? Mana tempat yang paling dekat. Ternyata yang diukur ini adalah termasuk karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu adalah dia didekatkan dengan tempat yang di situ adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga. Tapi ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkan sholat tapi masih meyakini kewajiban sholat, dia adalah kufur, perbuatan kufur, tapi kufur yang tidak mengeluarkan dia dari agama Islam. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya adalah alaman tajib. Siapa yang wajib sholat? Siapa saja yang diwajibkan baginya sholat? Tajibu ala kulli muslim. Maka yang wajib sholat itu adalah yang pertama adalah muslim. Adalah muslim. Muslim itu ditandai dengan ucapan syahadatain. Adalah ucapan syahadatain. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar dan juga hadis Umar bin Khattab yang kita sebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Artinya apa? Syarat sebelum mengerjakan ibadah sholat, sebelum dia mengerjakan ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, syaratnya dia harus melewati yang pertama, yang namanya syahadatain. Yang namanya syahadatain, dia harus melewati yang pertama ini. Demikian juga hadis Umar bin Khattab ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang Islam. Kemudian Rasulullah menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah. Artinya sebelum menegakkan sholat, sebelum puasa, sebelum zakat, sebelum haji, dia harus melewati yang pertama namanya syahadatain. Maka syarat yang paling utama untuk seorang itu mengerjakan ibadah sholat dan ibadah-ibadah yang lain, itu adalah harus syahadatain. Harus syahadatain. Maka tidak wajib bagi orang yang
selain muslim. Tidak ada kewajiban bagi selain muslim, apakah dia orang kafir, murtad, atau musyrik. Ya. Yang keluar dari muslim itu adalah 3. Yang pertama adalah kafir. Kafir di sini adalah maknanya adalah al-Yahud wan Nasara. Al-Yahud wan Nasara. Maka orang Yahudi dan Nasrani itu tidak ada kewajiban sholat. Kemudian murtad. Murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Ya kan? Keluar dari agama Islam. Dia tadinya muslim, kemudian berpindah ke agama yang lain atau ke kepercayaan yang lain. Ya kan? Yang ketiga adalah musyrik. Musyrik ini adalah memang dia menciptakan agama yang baru. Musyrik. Maka dia telah apakah dia muslim tapi mengerjakan perbuatan kesyirikan, maka dia adalah kita katakan syirik. Maka ini syirik itu tidak ada kewajiban baginya sholat. Makanya kita katakan dukun santet, tukang sihir, tukang ramal, walaupun mereka mengerjakan 1000 kali sholat, itu tidak akan pernah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Karena kesyirikan yang mereka lakukan. Maka ini, tapi jangan sampai kita mengatakan ya sudah, saya mau jadi orang kafir aja, orang musyrik. Kenapa? Enak, nggak perlu ada kewajiban sholat, ya kan? Tidak perlu kita sholat, karena ini kalau kafir kan tidak ada kewajiban sholat. Yang wajib kan orang muslim. Ya. Kita enak jadi orang kafir, tidak perlu mengerjakan sholat. Tapi ingat, orang yang kita katakan orang kafir, itu akan disiksa 2 kali. Disiksa karena dia tidak syahadatain, dan disiksa karena dia meninggalkan kewajiban sholat. Tapi ini yang pertama, syarat yang pertama seorang yang wajib sholat, itu adalah muslim. Muslim itu adalah syaratnya yang penting dia sudah mengucapkan syahadatain. Dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang kedua adalah balighin. Yang kedua adalah balik. Balik ini adalah sudah dewasa. Artinya dia telah mencapai usia dewasa. Berapa usia dewasa? Dalam Islam itu tidak ada, Islam tidak pernah menetapkan usia dewasa itu adalah sekian tahun, itu nggak ada. Cuma apa? Ciri-ciri dewasa, Islam itu hanya memberikan ciri-ciri dewasa. Ya kan? Untuk laki-laki itu ciri dewasanya ada 3, untuk perempuan ditambah 2. Adapun ciri-ciri dewasanya, misalnya ciri-ciri dewasa yang disebutkan dalam Islam, yaitu adalah yang pertama adalah taib. Yang pertama itu adalah mimpi basah, keluar air mani. Ya, mimpi keluar air mani. Maka di sini mimpi keluar air mani, kalau dia sudah keluar air mani, maka itu sudah menunjukkan dia dewasa. Dan ini bisa jadi usianya 7 tahun, bisa jadi 9 tahun, bisa jadi 10 tahun, bisa jadi 17 tahun, bisa. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua bahwa itu adalah dewasa adalah tambutul ana. Adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Tumbuhnya bulu kemaluan. Maka kalau sudah tumbuh bulu kemaluan, maka ini sudah menunjukkan dia adalah ciri-ciri dewasa. Kemudian yang ketiga adalah usia sudah maksimal 15 tahun. Kalau usianya sudah 15 tahun, maka itu sudah mau dia pernah mimpi, belum pernah mimpi dan tidak tumbuh bulu kemaluan tapi usianya sudah 15 tahun, maka itu sudah menunjukkan dewasa. Adapun bagi wanita ditambah 2, yaitu adalah keluarnya darah haid. Keluar darah haid, kalau dia sudah keluar darah haid, maka itu sudah menunjukkan dewasanya. Dan yang kelima adalah hamil. Walaupun usianya baru 10 tahun, kemudian tidak pernah mimpi basah, kemudian tidak tumbuh bulu kemaluan, tidak pernah haid, tapi dia hamil, maka itu sudah menunjukkan dia sudah dewasa. Maka yang yang tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka dia masih belum ada kewajiban. Artinya anak-anak itu belum ada kewajiban baginya sholat. Dan tidak terhitung, artinya anak kecil itu belum dihitung adalah dosa, karena dia meninggalkan ibadah sholat. Tapi kalau yang sudah balik, kalau yang sudah dewasa, maka akan terhitung pahala jika dia mengerjakan, dan akan terhitung dosa ketika dia sudah balik dan meninggalkan kewajiban sholat. Kemudian yang wajib yang ketiga ibadah sholat ini adalah akil, yang berakal. Berakal itu artinya kalau ditanya bisa jawab. Kalau ditanya dia bisa jawab. Misalnya kalau ditanya siapa namanya,
kemudian bisa jawab. Bapaknya namanya siapa, ibunya namanya siapa, bisa jawab. Tinggalnya di mana, dia bisa jawab. Itu namanya berakal. Artinya jangan sampai itu konslet. Jangan sampai kalau ditanya itu adalah berbeda. Ini adalah maka orang yang di luar dari orang yang berakal, di luar orang yang berakal, seperti misalnya apa namanya, orang yang keluar dari berakal itu ada dua. Yang keluar dari berakal itu ada dua. Yang pertama adalah orang yang hilang akalnya. Hilang akalnya itu seperti orang gila. Orang gila ya sudah tidak ada kewajiban baginya sholat. Tidak ada kewajiban baginya sholat bagi orang yang gila. Dan tidak ada kewajiban mengkodok sholat ketika dia sudah waras. Ya. Misalnya dia gila selama 10 tahun. Kemudian habis itu dia sembuh. Sembuh dari gilanya. Apakah kemudian 10 tahun yang ditinggalkan sholat ini adalah kewajiban baginya mengkodok sholat? Kita jawab tidak ada kewajiban mengkodok. Selama 10 tahun ini tidak ada kewajiban. Demikian juga yang kedua. Yang kedua itu adalah orang yang apa namanya kita katakan hilang akalnya, yaitu hilang akalnya sebagian. Seperti orang yang stres, depresi. Orang yang depresi, orang yang stres ini adalah apa? Kita katakan adalah sudah tidak ada kewajiban baginya sholat. Tidak ada kewajiban baginya sholat. Kalau ada orang yang waras menyuruh orang gila untuk sholat, maka apa? Maka yang waras ini itu lebih gila daripada orang gila. Demikian juga orang yang stres, orang yang depresi itu sudah tidak ada kewajiban. Kalau ada orang yang waras menyuruh orang stres sholat, maka lebih stres orang yang waras ini ketimbang yang stres itu. Ya sudah, karena tidak ada lagi kewajiban baginya sholat. Yaitu orang yang depresi, orang yang stres. Ini orang yang hilang akalnya. Orang yang hilang akalnya. Kemudian juga orang yang kedua, yang keluar dari berakal itu adalah orang yang tertutup akalnya. Yang tertutup akalnya, ini juga tidak ada kewajiban baginya sholat. Ketika tertutup akalnya. Cuma yang jadi masalah, apakah ketika sudah terbuka akalnya, apakah ada kewajiban mengqadha sholat atau tidak? Di situ mulai terjadi perselisihan di antara para ulama. Siapa di antara orang-orang yang tertutup akalnya? Nah, misalnya apa? Orang yang tidur. Ketika dia tidur, apakah ada kewajiban sholat ketika jamnya sholat, kemudian dia sedang tidur? Tidak ada kewajiban. Ya kan? Orang lagi ketiduran, misalnya apa? Dia tidur dari, kita katakan tidur dari sekarang ini. Misalnya, sekarang ini dia tidur bangun-bangun jam 5 pagi. Padahal dia tinggalkan sholat maghrib dan sholat isya. Karena ketiduran itu, apakah ada kewajiban baginya dia sholat ketika dia sedang tidur? Tidak ada. Namanya orang tidur, tidak ada kewajiban baginya sholat. Kapan dia wajib sholat? Ketika dia bangun. Wajibnya sholat itu adalah ketika dia bangun. Yang jadi pertanyaan, ada nggak kewajiban dia mengqadha sholat yang ditinggalkan? Yaitu ada. Bagi orang yang tidur, yaitu adalah ada kewajiban. Harus dia membayar kafaroh. Kafarohnya apa? Yaitu adalah mengerjakan sholat yang dia tinggalkan. Misalnya tidur sekarang, bangun jam 5, berarti ada sholat yang ditinggalkan yaitu maghrib dan isya. Ya sudah, begitu dia bangun jam 5 dan masih mendapati waktu subuh yang agak panjang, yaitu dia kerjakan sholat maghrib, dia kerjakan sholat isya, habis itu dia kerjakan sholat subuh. Tapi kalau sholat subuhnya mepet misalnya, sudah bangunnya mepet, waktu sholat subuh sudah mau habis, ya sudah kerjakan sholat subuh dulu, baru setelah itu sholat maghrib dan sholat isya. Ini orang yang kita katakan orang yang ketiduran. Kemudian orang yang kedua, yang tertutup akalnya adalah orang yang lupa. Namanya orang lupa itu kan tidak bisa dihukumi. Ketika dia lupa, ada nggak kewajiban dia sholat ketika dia lupa? Itu nggak ada. Ya kan? Namanya orang lupa yang nggak ada kewajiban ketika dia misalnya lagi sibuk. Dia saking sibuknya melakukan pekerjaan, dia lupa sholat duhur, dia lupa sholat asar. Dia lupa sholat asar karena dia saking sibuknya dengan pekerjaan yang dia lakukan. Ternyata apa? Sholat asar itu kelewat. Sudah lewat. Artinya matahari itu sudah tenggelam. Matahari itu sudah tenggelam, baru dia ingat, oh iya saya belum sholat asar. Ya kan? Apakah kemudian kita katakan ini orang yang tertutup akalnya karena lupa? Pertanyaannya, ada nggak kewajiban dia mengqadha sholat bagi yang lupa? Ya tetap ada.
Dia harus membayar kafarah. Kafarahnya itu apa? Dia sholat ketika dia ingat. Ketika dia ingat, oh iya saya semalam belum sholat isya. Semalam belum sholat isya. Karena apa namanya, dia habis maghrib dia sholat, kemudian habis itu dia tidur, dia kemudian atau dia sibuk dengan pekerjaan, dia merasa bahwa dia telah sholat isya. Sekarang ini baru ingat bahwa semalam dia belum sholat isya. Maka apa? Begitu dia ingat sekarang, maka dia qadha. Dia ganti sholat isya itu adalah sekarang ketika dia ingat. Ini adalah kewajiban bagi mereka yang tertutup akalnya. Demikian juga orang yang tertutup akalnya itu seperti apa? Orang yang kena sihir, orang yang kena guna-guna, orang yang kena apalagi yang semisalnya, yang kena sihir, yang kena guna-guna, kena santet, kena gendam, kena hipnotis dan sebagainya. Ini adalah orang-orang yang tertutup akalnya. Yang tentunya ada orang yang kena sihir itu bisa lama, bisa sebentar. Tapi sekarang misalnya dia kena sihir sampai 1 tahun. 1 tahun dia, selama 1 tahun itu dia kena sihir dan dia, ada nggak kewajiban sholat ketika dia kena sihir? Tidak ada. Tidak ada kewajiban bagi mereka yang terkena sihir itu kewajiban sholat. Atau kena guna-guna, kena santet. Maka tidak ada kewajiban bagi dia sholat ketika dia kena guna-guna dan kena santet. Yang jadi pertanyaan, ada nggak kewajiban mengqadha sholat ketika dia sudah sehat? Ketika sudah lepas dari sihir, lepas dari guna-guna dan lepas dari santet, ada nggak kewajiban dia mengqadha sholat? Jawabannya adalah apa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada kewajiban dia mengqadha sholat. Misalnya 1 tahun. 1 tahun dia kena sihir, kemudian apa namanya, ya sudah selama 1 tahun itu tidak ada kewajiban sholat. Dan juga tidak ada kewajiban dia mengqadha ketika dia sudah sehat. Demikian juga orang yang kena santet, kena guna-guna dan sebagainya. Kemudian juga orang yang tertutup akalnya yang lain seperti misalnya pingsan. Pingsan itu juga tertutup akalnya. Pingsan itu tertutup akalnya. Sekarang yang kita katakan ketika dia pingsan itu tidak ada kewajiban baginya sholat. Ya kan? Yang jadi pertanyaan, ada nggak kewajiban sholat ketika dia sudah sadar dari pingsannya? Nah, di sini mulai terjadi perselisihan di antara para ulama. Ada para ulama yang berselisih pendapat. Ada yang mengatakan kalau pingsannya cuma sehari semalam, ya dia qadha. Kalau pingsannya lebih dari 3 hari 3 malam, maka tidak ada qadha. Wallahu taala alam. Tapi ini masalah perselisihan di antara para ulama. Maka orang yang pingsan, karena orang yang pingsan lebih dari 3 hari, yaitu adalah apa? Kita katakan adalah, ya di situ sebagian dari ulama menyatakan itu tidak ada kewajiban mengqadha sholat. Taib dalil yang menunjukkan bahwa muslim, akil dan balik ini adalah wajibnya sholat adalah hadits an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rufiyal qalamu an salasatin. Diangkat pena ini pada 3 orang. Artinya pena ini diangkat itu belum tercatat. Belum dicatat, pena ini belum nempel di kertas. Kalau pena ini masih terangkat, itu belum ada catatan. Dia melakukan kebaikan juga belum dicatat pahala, dia melakukan dosa pun juga belum dicatat dosa. Itu kenapa? Karena penanya masih diangkat. Siapa orang yang penanya masih diangkat? Adalah anin naim hatta yastaikid. Adalah orang yang tidur sampai dia bangun. Ketika dia tidur, pena ini terangkat. Orang yang tidur itu bisa dia meninggalkan sholat. Dia meninggalkan kewajiban sholat. Boleh jadi orang yang tidur itu meninggalkan kewajiban kewajiban yang lain. Meninggalkan kewajiban puasa, misalnya meninggalkan kewajiban yang lain, atau dia melakukan dosa. Itu belum dicatat. Dia meninggalkan yang wajib itu tidak dicatat, kebaikan itu tidak dicatat, dan orang yang tidur kemudian tidak sengaja membunuh yang lain, apakah kemudian dicatat baginya dosa? Itu juga tidak. Belum dicatat. Kenapa? Karena penanya masih terangkat. Sampai kapan? Hatta yastaikid, sampai dia bangun. Begitu dia bangun, baru kemudian apa? Kalau dia mengerjakan ibadah sholat, mengqadha sholat, maka dicatat kebaikan. Tapi kalau dia membiarkan, artinya apa? Dia, oh iya saya ketiduran, tapi dia meninggalkan ibadah sholat, maka dicatat adalah orang yang meninggalkan sholat. Yang kedua, yang penanya masih diangkat itu adalah as-shabi hatta yahtalim.
Anak kecil sampai dia dewasa, sampai dia balik. Hatta yahtalim, sampai dia balik, sampai dia mimpi basah. As-sobi. Jadi anak kecil itu masih diangkat penanya. Melakukan kebaikan belum dicatat pahala, meninggalkan dosa pun juga dia mengerjakan dosa pun juga belum dicatat dosa. Sampai kapan? Sampai dia dewasa. Begitu dia sudah balik, kemudian dia mengerjakan amal kebaikan, maka dicatat kebaikan. Begitu dia mengerjakan dosa, maka dosa itu tercatat baginya. Tapi selama dia masih anak kecil, maka belum dicatat. Dan yang ketiga adalah wa anil majnun hatta yaqil. Dan orang gila sampai dia waras. Orang gila sampai dia berakal. Maka kalau orang gila, ketika dia gila, dia melakukan amal kebaikan, itu belum dicatat. Ya kan? Belum dicatat sebagai pahala. Dan mengerjakan dosa pun juga belum dicatat sebagai dosa. Sampai kapan? Sampai dia yaqil. Sampai dia waras. Sampai dia berakal. Tapi ini dalil yang menunjukkan bahwa wajibnya sholat itu adalah muslim balik dan akil. Wa tajibu ala wali sobi, dan ini juga kewajiban yang lain. Kewajiban bagi wali anak kecil ayyamurahu biha, agar memerintahkan anak kecil ini mengerjakan ibadah sholat. Diperintahkan bagi wali adalah untuk mendidik anak-anaknya, itu adalah supaya mengerjakan ibadah sholat dan mengerjakan ibadah-ibadah yang lain. Wa in kana ghaira wajibah, walaupun anak kecil ini belum wajib, belum ada kewajiban, walaupun anak kecil ini belum ada kewajiban baginya sholat, tapi kewajiban orang tua ini, kewajiban dari wali adalah untuk memberikan pendidikan. Li yata'awwada al-muhafadha 'alaiha, supaya apa? Anak kecil ini terbiasa melakukan sholat, ya kan? Artinya memberikan pendidikan itu sejak dini. Sejak dini anak ini diajari supaya mengerjakan ibadah sholat. Berdasarkan hadits an Amr bin Shu'aib, dari Amr bin Shu'aib an nabihi an jaddihi, dari bapaknya, dari kakeknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian salat, wahum abna'u sab'i sinin, pada usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah mereka, wahum abna'u asri sinin, pada usia 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan pisahkan tempat tidur di antara mereka. Taib, hadis ini menunjukkan apa? Ini bukan berarti anak kecil itu wajibnya sholat, tidak. Jadi ini adalah diperintahkan kepada wali supaya memerintahkan anak-anaknya yang usia 7 tahun itu mengajari mereka adalah mengerjakan ibadah sholat. Mengerjakan ibadah sholat. Artinya supaya mereka itu terbiasa sejak dini. Dari sejak dini. Jadi anak kecil itu dari usia, ya kalau kita usia PAUD, usia pra-TK, itu adalah apa? Sudah mulai diajari tentang sholat. Agar dia terbiasa mengerjakan ibadah sholat. Pada usia 7 tahun itu perintahkan. Apalagi usianya sudah 7 tahun. Kemudian pukullah mereka pada usia 10 tahun. Di sini pukullah di sini adalah menunjukkan adalah pendidikan yang keras. Bukan memukul, artinya memukul dengan betul-betul pukulan yang mematikan, atau pukulan yang membahayakan, atau pukulan yang merusak, itu tidak. Pukulan di sini adalah maknanya adalah pendidikan yang keras. Artinya pada usia 10 tahun boleh jadi anak itu 10 tahun sudah balik, sudah dewasa. Sehingga diperintahkan dengan sangat supaya dia mengerjakan ibadah sholat. Dan pisahkanlah tempat tidur, artinya untuk anak laki-laki dan anak perempuan pada usia 10 tahun itu hendaknya dipisah. Wallahu ta'ala alam. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Aku qouli hadza, astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.